23071. Oke, pada kali ini saya akan membahas analytical hierarchy process AHP ya, untuk studi kasus sebagai CFO ya di Pertamina untuk risiko potensial teknologi dalam investasi teknologi. Nah, jadi untuk topiknya terdapat topik, setiap topiknya ini poin-poinnya saya ambil dari penelitian Mas El Sati tahun 1993 ya, yaitu AHP sendiri. Nah, untuk pembahasan pertamanya adalah bukan masalah dan solusi, dan adalah yang kedua yaitu adalah menyusun struktur hierarkinya ya, dan yang ketiga adalah membuat matriks perbandingan berpasangan dari hierarki yang sudah ada yang sudah disusun ya. Dan setelah matriks perbandingan berpasangan, kita harus membuat matriks normalnya ya, merupakan data dari pasangan. Selanjutnya adalah hitung nilai eigenvector dan faktor dan konsistensi dari matriks perbandingan berpasangan ya. Dan saya mengulang perhitungan untuk struktur hierarki. Selanjutnya menghitung eigenvector untuk setiap matriks ya, 4 dan 5 ya. Dan akhir dan selanjutnya adalah melakukan yang konsistensi matriksnya. Oke, untuk menentukan masalah dan solusi, saya berangkat dari narasi ya, adalah CFO Pertamina harus memilih investasi teknologi yang paling efektif dalam mengelola risiko, efisiensi investasi, dan ROI atau return. Jadi untuk masalah pada narasi ini adalah CFO Pertamina perlu memilih investasi teknologi yang memberikan risiko potensial, dan setiap investasi ya efisiensi dan potensial atau return on investment. Solusinya adalah Ramadan si yang paling Oke, selanjutnya adalah menyusun hierarki ya. Untuk menyusun hierarki ini untuk tingkat satunya adalah sesuai ya, mengelola risiko potensial akibat investasi teknologi. Untuk tingkat ya, ada 3 kriteria ya. Kriteria pertama adalah untuk anggaran teknologi informasi, investasi, dan kriteria ketiganya return on investment. Ketiganya ada cloud computing, dan big data, dan selanjutnya cyber security. Nah, selanjutnya setelah kita membuat struktur hierarkinya, kita harus membuat matriks perbandingan berpasangan. Nah, untuk matriks perbandingan berpasangan ini kita gunakan hierarki yang keduanya, yaitu adalah anggaran TI, efisiensi investasi, dan return on investment. Nah, untuk skala perbandingannya saya menggunakan skala perbandingan dari AHP, yaitu dari penelitian Sati tahun 1993. Sudah saya untuk perbandingan berpasangannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita menentukan matriks berpasangannya, kita harus menambahkan nilai dari matriksnya, menambahkan datanya ya. Nah, untuk menambahkan data itu, kita bisa dengan mengajukan value yang ada pada kita, menentukan nilai normalnya dengan total nilai kolomnya, atau dengan mencari rata-ratanya, yaitu adalah dengan untuk C1 terhadap C1 ya, dengan cara 1 dibagikan dengan 1 ditambah 3 tambah 5 atau bagi 9. Jadi nilainya 0,11, sama seperti nilai yang lain. Caranya adalah seperti itu. Nilai sel ini dibagikan dengan seluruh sel yang ada pada kolom yang sama. Selanjutnya, setelah kita menghitung bobot prioritas, setelah kita menghitung menormalkan data, maksud saya kita perlu menghitung bobot prioritas atau prioritas ini. Kita hanya perlu untuk menghitung rata-rata ya dari baris untuk setiap kriteria.
Untuk kriteria 1 rata-ratanya adalah 0,11. 11 ditambah 0,10 tambah 0,12 dibagi dengan banyak kriteria, yaitu 3 adalah 0,10. Sama dengan kriteria lainnya, yaitu kriteria 2 dan kriteria 3 juga sama. Jadi kita perlu untuk menguji konsistensi matriksnya ya. Nah, untuk di konsistensi matriks ini kita perlu melakukan perkalian ya dari setiap elemen baris matriks perbandingan sudah kita lakukan di awal ya, dengan buat prioritas masing-masing dengan matriks yang eigen value tadi ya, hasil dari nilai normal kemudian dicari baris rata-ratanya. Kemudian untuk menguji konsistensi matriks tinggal cari nilai yang ada maksimalnya. Untuk mencari nilai lambda maksimal kita perlu menentukan nilai lambda untuk setiap kriterianya. Untuk lambda 1 kita kalikan matriks perkalian matriks biasa saja ya. 1 dikali 0,11 ditambah 1 per 3 dikali 1 ditambah 1 per 5 dikali 0. Begitu pun selanjutnya sama ya. Nah, ketika sudah kita dapatkan nilai lambda-nya ya, kita bisa menghitung nilai rata-rata adalah lambda maksnya ya, dengan hasil 3,0. Nah, selanjutnya kita setelah dapatkan nilai prioritasnya ya, kita harus di konsistensi matriks lanjutannya, itu adalah dengan mencari konsistensi indeks. Jadi untuk mencari lambda max dan konsistensi indeks ini adalah mencari konsistensi rasio nanti. Nah, untuk di akhirnya kita bahas. Nah, untuk konsistensi indeks ini adalah lambda max yang tadi rata-rata n dibagi n bisa tenang, itu adalah jumlah kriteria kita dapatkan ya, ini adalah sebagai 0,1. Untuk maksudnya 3 ya, ini salah, terus 3,02 ini salah ya, kemudian hasilnya 0,1. Nah, selanjutnya kita cari konsistensi ratio dari matriks tadi ya, kita dapatkan dari konsistensi indeksnya adalah 0,1 ya tadi. Selanjutnya untuk random indeksnya 0,58 kita dapatkan dari tabel yang ada pada bar 1 ya. Nah, untuk random indeksnya n adalah 0, hasil konsistensi rasionya adalah 0,14. Karena konsistensi rasionya kurang dari 0,10 maka matriks ini konsisten dapat K. Nah, selanjutnya adalah kita perlu ulang perhitungan semua kata. Nah, ini untuk matriks perbandingan dan ketiganya ya. Ini asumsinya sudah ada nih. Ini kita menghitung skor akhir ya untuk pesannya. Untuk skor akhir ini kita bisa melakukan dengan rumus ini ya, bobot C1 dikali alternatif, kemudian ditambahkan bobot C2 dengan bobot alternatif juga, C3 dikalikan alternatif C3. Untuk bobot C1 nya sudah kita lakukan, sudah dan alternatifnya kita tinggal kalikan saja ya dari matriks yang sudah kita dapat sebelumnya. Berikut hasilnya untuk kriteria satunya untuk loading 0,8, untuk AI dan big data 0,42, dan untuk security 0,4 adalah AI dan big data. Nah, selanjutnya kita harus menguji konsistensi matriksnya sama seperti step sebelumnya ya, yaitu kita harus
cari nilai CR-nya yang diambil dengan untuk mempercepat penghitungan kita langsung hasilnya saja ya. Jadi masih sama saja ya, kita harus mencari buat maksimalnya itu sekali jumlah asli. Kemudian ketika sudah dapat lambda max-nya, kita masukkan ke dalam rumus konsistensi indeksnya ya. Cari konsistensi indeks. Jadi ada setelah kita dapatkan konsistensi indeks, kita bisa dapatkan konsistensi hasilnya. Hasil indeksnya kita sudah dapatkan ya, karena 3 yaitu tabel yang ada pada saat ini. Untuk satunya, nilainya konsistensinya mendekati 0 ya, atau ini bukan mendekati 0 sih, udah 0 ya. Untuk C2 nya sudah dan minus 0 C3 nya. Jadi bisa disebutkan ya bahwa semua matriksnya itu adalah konsisten. Dan sekian dari saya, mohon maaf terdapat kesalahan dan kekurangan pada materi dan kata-kata